Duka kehilangan benar-benar menggelayuti hati pedangdut Dewi Persik lantaran kepergian nenek tercinta yang kemarin 1 April 2013 tepat pukul 3 dini hari menghembuskan nafas terakhir. Hajah Nawati atau akrab disapa cucu-cucunya dengan panggilan Mak Nini meninggal di kediaman kakak kandung DP di kawasan Sumbersari, Jember, Jawa Timur di usianya yang ke-82 tahun. Ditinggalkan untuk selama-lamanya oleh wanita yang telah merawat dirinya selama 27 tahun ketika kedua orang tuanya menjalankan tugas negara tentu menjadi pukulan berat bagi DP. Dan semakin menyesakan tatkala sebelum menutup mata, almarhumah sempat menuturkan keinginannya untuk melihat DP kembali bersanding di pelaminan dengan seorang pria yang benar-benar mencintainya. Padahal rencana indah DP untuk kembali membina rumah tangga telah ia rangkai di depan mata. Sayang, sebelum mimpi itu terwujud, Sang Maha berkehendak memiliki rencana lain untuk sang nenek. Sang nenek pun dimakamkan di tanah kelahirannya di Jember. DP pun tak kuasa bersedih saat menghantarkan jenazah nenek tercinta ke hadirat Sang Maha Kuasa. Dan pada malam harinya digelar tahlilan di kediaman sang nenek. Assalamualaikum dengan doa mudah-mudahan almarhumah. Saya pribadi pasti sedih ya Mas ya, biasanya ada, sekarang tidak ada. Merasa kehilangan itu sudah pasti. Jadi ada Mas Bin, ada Mas Fatur, mereka waktu itu masih belum menikah. Jadi dari cuci pakaian, dari masak, semuanya beliaunya ini yang mengajarkan saya. Karena memang dari kecil, ketika orang tua saya, keluarga besar saya itu lagi bertugas, kami cuma tinggal dengan nenek, terutama saya. Meninggal, jangan nangis. Langsung ambil Al-Quran, ngaji buat saya. Setelah itu, kamu harus datang ya. Dan saya tepati janji itu. Hanya selalu yang saya bilang, kalau gimana ya, laki nabana seperti apa ya suami kamu ya, selalu seperti itu. Apakah saya nanti kejepok ya kira-kira Mas, jadi bahasa Indonesianya itu apa kira-kira aku kesampaian ya lihat suami kamu. DP menepati janjinya kepada almarhumah untuk datang di hari wafatnya. Namun satu janji akhirnya ia langgar dan tak bisa ditepatinya, yakni permintaan sang nenek untuk tak menangisi kepergiannya. Derai air mata justru begitu deras mengalir membasahi wajah sendunya. Itulah gambaran kesedihan DP yang begitu dalam lantaran cinta yang besar untuk almarhumah. Tak dapat ia pungkiri, nenek tercinta merupakan sosok yang ia jadikan panutan. Ia begitu ingin belajar menjadi wanita soleha dan setia kepada suami seperti figur Mak Nini semasa hidup. Waktu pas lagi cantik banget nenek saya, Mas. Imut-imut nenek saya. Cantik banget. Soalnya dia sholatnya istiqomah. Sholat ini mengajarkan ini istri yang soleha. Gak ditinggal usia 35 sampai usia 82 tahun meninggalnya, nggak pernah menikah, setia sama suaminya. Sampai ibarat paling sabar sama suaminya, bentak suami aja enggak. Selalu itu dicontohkan kepada kami anak-anaknya. Mukanya itu alhamdulillah banget. Seperti nggak meninggal gitu loh Mas. Sayang, ini aja ini belum dimandiin, belum diapain aja udah cantik kayak gini loh. Pinter masak, diajarin cuci baju, nimba, semuanya. Karena memang perempuan, saya sendiri ngurus kakak saya kuliah, satunya waktu itu SMA, cowok, dua-duanya alhamdulillah. Setelah saya nyampe di Jakarta, saya bisa mandiri semata-mata karena ini cuma status aja nenek, tapi ini banyak berperan serta dalam mendidik saya gitu, selain kedua orang tua saya. Sebelum mendapatkan kabar mengejutkan ini, DP baru saja pulang dari Tanah Suci Mekah setelah menjalankan ibadah umroh bersama kedua orang tua serta anggota keluarganya yang lain. Seakan tak ada firasat atau pertanda bahwa akan ditinggalkan oleh nenek tercinta, DP pun siap untuk terbang ke Singapura. Perjalanan tersebut akhirnya harus dibatalkan karena kabar duka ini.
Keinginan DP untuk mengajak neneknya melihat kebesaran ilahi di Tanah Suci akhirnya juga kandas. Jadi saya sudah dapat 4 hari. Dapat 4 hari saya pulang dari umroh, semua keluarga besar, kakak, terus juga ibu, juga ada papa juga. Orang 6 ya? Ada 6 dan lebih dari 6 gitu. Lebih dari 6 ya? Kalau dari kita 6, kalau dari keluarga yang lain ada sekitar 16 orang. Semua totalnya. Ini baru kita pulang. Terus niatnya mau tahun depan, niatnya mau Sama nenek. Mau niatnya sama nenek, mau dikasih geledekan gitu. Tapi ya Allah telah memanggil dengan sambung doanya pemirsa di rumah, mudah-mudahan nenek kami diterima di sisi Allah, amal ibadahnya diterima di sisi Allah, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah SWT, sehingga mendapatkan sisi yang terbaik di sisi Allah yang terbaik di sana di surga. Amin, diampuni dari siksa alam kubur. Amin. Terima kasih. Awan duka yang begitu pekat lantaran berpisah raga dengan sang nenek rupanya tak hanya dirasakan DP. Ayahanda DP, HM Aidil, juga terlihat sangat terpukul lantaran merasakan kesedihan yang mendalam. Kesedihannya bahkan membuat kadar gula dalam tubuhnya meningkat. Sejak pulang umroh bersama DP 4 hari lalu, kesehatan ayahanda DP memang kurang baik lantaran luka pada kakinya dan penyakit diabetes yang ia derita. Ini saya barusan tadi saya minta maaf, tadi saya nggak mau wawancara mas. Tadi kan nganterin papa kan kakinya berdarah, jadi kan kena naik lagi gulanya 475. Kebetulan abang saya, iya, yang nomor 2 ya mbak. 2. Setelah kakak saya nomor 1, nomor 2 abang saya, Mas Bin yang di sini. Memberikan informasi kepada papa saya. Waktu itu papa saya masih ada di Jakarta karena papa saya nggak langsung pulang habis umroh. Karena kakinya masih bengkak mas, masih berdarah. Saya tidak izinkan kecapean gitu, saya nggak izinkan itu. Papi saya orangnya seperti sehat. Nggak mau juga dia. Tapi kalau lihat kakinya itu udah lubang mas, udah. Tapi karena semangatnya luar biasa. Kalau semakin lama digesek-gesek terus gitu kan ya pasti siapa sih nggak mangkel, siapa sih nggak marah gitu kan.